Ya, selamat malam Bobotoh. Kembali lagi di jalur media Viking Batam, jalurnya kegiatan Viking Batam. Pada malam hari ini, jajaran pembina Viking Batam akan melakukan road to Core Wheel, dan kebetulan Core Wheel yang akan kita kunjungi adalah DDB, Dedemit Bulao, salah satu Core Wheel Viking Batam di wilayah Jodoh. Nah, nanti keseruannya Bobotoh kita lihat seperti apa. Rumah tempat berkumpulnya John ini mabesnya DDB. Siap. Ya, Bobotoh, kami jalan pembina telah sampai di rumah atau di mabesnya DDB ya, Mamek ya. Inilah mabesnya Dedemit Bulao, Viking Batam, Core Wheel Jodoh. Dan alhamdulillah kami jajaran pembina telah hadir di mabesnya DDB ya, dalam rangka kunjungan silaturahmi nih, dan semoga kami dari jajaran pembina bisa memberikan motivasi ke seluruh anggota dan di seluruh wilayah di Core Wheel, dari mulai ujung timur sampai dengan ujung barat, mulai dari ujung utara sampai ujung selatan, dalam rangka jelajah Core Wheel pembina ini. Alhamdulillah saya. Ya Bobotoh, nanti kita ikuti kelanjutannya. Ya, selamat malam Bobotoh. Ini saya telah bersama dengan ketua dari DDB, Dedemit Bulao, Viking Batam, Core Wheel Jodoh, dengan Kang Tony. Beja Mungi Kang Tony. Alhamdulillah di Wongi ya, di malam hari ini seluruh jajaran pembina Road to Core Wheel part 3. Jadi bagian ketiga. Memang itu agenda dari seluruh jajaran pembina, akan mengunjungi, akan menjelajah semua Core Wheel yang ada di Viking Batam. Dan alhamdulillah pada hari ini jajaran pembina telah hadir di tengah-tengah saudara kami di Viking Batam, Core Wheel Jodoh DDB ya. Nah, menurut Kang Tony nih, selaku dari ketua DDB, harapan kehadiran pembina itu apa nih Kang? Harapan mungkin dari saya, kehadiran pembina ke sini menambah motivasi besar buat Ya, kedepannya ke jalur yang lebih baik lagi. Saya apresiasi yang sangat Luar biasa ya. luar biasa, bangga. Walaupun ya seadanya segini ya salah satu bangga ya, mudah-mudahan buat kedepannya kita lebih baik lagi. Amin. Terutama Viking Batam lebih besar lagi. Harapan buat kedepannya mungkin bisa mendatangkan Persib. Bisa mendatangkan Persib lagi. Waalaikumsalam. Oke, ini mungkin
eh, harapan juga bagi pembina juga, seluruh jajaran pembina dengan kehadiran kami ini selain memberikan motivasi juga ingin berkunjung ke semua korwil yang ada di Piking Batam itu untuk rangkul, karena kan dikarenakan COVID ini masih ada, jadi semua kegiatan termasuk mungkin kegiatan yang menyangkut nobar Persib ini kan agak terhenti. Jadi untuk menggairahkan kembali kegiatan-kegiatan di Piking Batam ini dengan salah satu cara yaitu dari Dewan Jajaran Pembina lah, Road to Korwil, untuk menyapa saudara-saudara kita di seluruh korwil yang ada di Piking Batam ya. Jadi harapan juga dari pembina juga buat korwil jadi Pulau tetap menjaga tali persaudaraan, tetap menjaga nama baik Piking Batam, tetap loyal juga untuk mendukung Persibnya, dan yang paling penting jaga kesehatan seluruh anggota dan jadikan satu keluarga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Hatur nuhun Kang Tony atas penyampaiannya ke kami. Ya bobotoh masih di jalur media Piking Batam, jalur kegiatan Piking Batam. Kita nanti ikuti kegiatan yang lainnya. Masih di kunjungan korwil Dedemit Pulau. Terima kasih bobotoh. Yuk kita lanjutkan. Hatur nuhun Kang Tony. Siap. Bobotoh, saya sudah bersama laksamananya korwil Dedemit Pulau ini, salah satu orang yang pengayom, pelindung di Dedemit Pulau. Ini harapan dari Kang Oni nih, Kang Oni untuk anggota nih. Karena kan sekarang ini kondisi kegiatan di Piking Batam ini agak sedikit menurun nih karena adanya COVID seperti ini. Bagaimana Kang Oni selaku laksamana di DDB ini tetap menjaga solidaritas, kekompakan di DDB nih, Kang Tony, kumaha nih Kang? Tetap mengadakan perkumpulan untuk menjaga silaturahmi atau kumaha nih Kang? Dua harapan saya Pak. Ya. Satu untuk DDB, satu untuk Piking Batam. Wis keren. Untuk DDB saya menjaga nama baik, Ya. royalnya, Ya. kekompakannya, totalnya, Persibnya, Siap. kadulur sadayana anu di Piking Batam atau tuh di Kepulauan Riau. Ya, siap. Yang kedua Pak, untuk Piking Batam yang udah besar, Ya. makin besar. Amin. 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 Itu aja Pak. Siap. Nah, dengan ini kan agenda di Piking Batam sekarang ini pembina Road to Korwil. Ini DDB ini yang kita kunjungi seluruh jajaran pembina ini korwil ketiga nih. Iya Pak. Setelah pertama kita berkunjung ke Blue Army, yang kedua kita berkunjung ke Blue Kingdom Batu Aji, dan sekarang seluruh jajaran pembina ini berkunjung ke DDB Piking Batam Korwil Jodoh. Nah harapan dari seluruh jajaran pembina hadir di tengah-tengah saudara kami di DDB, menurut Kang Oni sebagai laksamana di DDB ini seperti apa nih? Ya menurut saya ini yang pertama bangga lah Pak ya, bisa datang ke setiap korwil menjalani Ya. silaturahmi. Ya. Semoga dudulurannya kita semakin erat, keluarganya juga semakin kompak Pak. Amin, 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 amin. Jadi istilahnya ini silaturahmi dengan yang sangat baik Pak. Amin. Dan mudah-mudahan terus ke depannya Ya. silaturahmikan. Ya, benar. Dudulurannya, kekeluargaannya juga, kekompakannya itu lebih penting Pak. Amin. Siap. Yang penting kita kan kompak, Amin. kokoh, itu lebih penting. Amin. Karena prinsip dari Piking Batam itu adalah menjaga persaudaraan dalam keadaan apapun. Maupun buruk, baik, tetap kita harus menjaga nama baik marwah Piking Batam. Sesuai dengan slogan ya, totalitas bukan untuk popularitas ya. Kita harus menjaga nama itu. Siap, Kang Oni, terima kasih atas informasi dan penyampaian untuk saudara-saudara kita di luar sana bobotoh. Inilah keluarga besar kami, Korwil Jodoh, Dedemit Pulau. Hatur nuhun Kang Oni. Hidup Piking Batam. Hidup Persib, hidup Piking Batam. Hatur nuhun.
wabarakatuh. Terima kasih buat para sebagai pembina, ketua, pembatan sudah datang ke camp BDB Road to Korwil part 3 ya. Ya. Road to Korwil part 3. Apresiasi yang sangat besar, bangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para pembina yang sudah menyempatkan waktu bertemu dengan anak-anak kita di Jodoh di Akademi Pulau. Mungkin acaranya agak sedikit mendadak ya, karena kita tadi masih di Blue Kingdom. Blue Kingdom saya koordinasi dengan ketua, kalau lebih cepat lebih bagus katanya kan. Kita kondisikan tadi dengan semua pembina, rupanya beliau bisa untuk sore ini atau malam ini hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf tidak ada kekurangan. Mungkin sedikit mengulang sejarah jodoh di Korwil Viking Batam. Jadi dulu kami base camp itu di Jodoh, memang di daerah Jodoh. Di tahun 2013 saya masuk di sana dan bergabung dengan rekan-rekan yang sudah duluan di sana. Mungkin nggak banyak ya kita menjaga Jodoh itu. Saya perlu regenerasi Jodoh itu biar tidak apa istilahnya, tidak mati suri gitu. Tidak mati suri. Dan untuk Jodoh saya kira masih relatif cukup kompak. Mudah-mudahan dari Jodoh terlahir bibit-bibit yang memang Viking Batam perlukan. Saya terlahir kecil, besar. Saya lahir di Jodoh. Saya besar di Jodoh. Dan kemudian saya dipercaya untuk memegang Viking Batam sebagai ketua. Dan sekarang alhamdulillah saya dipercaya kembali untuk duduk di jajaran pembina. Jadi itu satu motivasi buat rekan-rekan. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Bukan masalah lama, sebentar ikut Viking Batam. Yang jelas di sini aja. Apapun yang di sini, kita akan tahu nanti hasilnya seperti apa. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai nanti. Jadi tetap kompak, tetap solid. Terima kasih sekali lagi untuk para pembina dan untuk dulur-dulur yang dari tadi menunggu kami. Bukan tidak mau cepat-cepat tadi, ya di sana pun kami mengisi Lampung Tengah. Makanya tadi saya WA Japri ke ketua, nggak usah yang keras-keras ketua, yang ringan-ringan aja. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih lagi untuk ketua Laksamana, makasih undangannya. Nah, sekarang kami udah hadir dan insya Allah kami akan hadir terus menerus menjalin tali silaturahmi kita kepada seluruh Korwil yang ada di Batam. Oke, mungkin itu aja. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ya ketua Jodoh sekarang Pak. Saya pribadi sangat respect sekali, sangat apa ya, kalau dibilang hebat lah Jodoh ini dari awal sampai sekarang. Karena betul kata Bang Denny tadi, Jodoh itu ada di mana-mana gitu urusan itu. Apalagi kalau udah di lapangan, saya lihat siapa menikah kemarin. Mulai kalau udah mukul tuh semangat tuh Jodoh semua tuh kayak gimana?
memberikan semangat ke semua anggota seluruh Viking gitu. Itu salut sekali lah buat Jodoh. Dan mudah-mudahan di bawah Mang Tony lebih ini lagi lah, lebih gila lagi dari Jodoh. Terus itu futsalnya pun saya kemarin lihat lumayan, lumayan bagus. Tetap dijaga karena itu masih anak-anak sekolah ya kalau saya lihat. Dan yang hadir di sini pun saya pribadi juga bangga lah punya Korwil Jodoh itu masih di bawah, memang udah mau sampai sekarang tetap solid. Depannya harus lebih lagi lah dari yang sekarang. Karena kalau di Korwil lain ada naik turun kan Korwil itu kan. Kalau di Jodoh saya rasa stabil, grafiknya tuh stabil, cenderung naik. Salut buat Jodoh. Pertahankan. Mungkin itu saja sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah azan kita lanjutkan kembali ya. Ya tadi saya ada positif thinking, harapan bagus ya tadi ketika diceritakan pengalaman pribadi Mang Bao mulai dari masuk sampai sekarang jadi pembina. Itu semoga memotivasi semua anggota Dedemit Bulau secara pribadi, dan saya akan mengembangkan dari skala organisasi. Benar yang tadi Mang Bao bilang tahun segini jodoh itu. Tapi kenapa saya bilang itu bukan menyalahkan, tapi menguatkan. Jodoh berdiri tahun segini, misalkan 2013 dan seterusnya. Tapi saya bilang dari awal Viking Batam berdiri, Jodoh telah ada. Kenapa saya katakan demikian? Sebenarnya sama dengan fluktuasi kayak di Batu Aji itu ada ranting dulu. Di Batu Aji ada ranting Tanjung Uncang, Bandung. Dan kemudian berkembang besar, jadilah Korwil. Nah begitu juga Jodoh. Jodoh itu sebenarnya sebelum Jodoh udah ada orang-orang Jodoh itu, walaupun belum nama Jodoh. Awal mulanya itu gabung ke Bengkong. Bengkong menyeluruh hingga masuk ke Jodoh, dan kemudian muncul ide saking luasnya lokasi, gimana boleh nggak meminta izin ke Viking Batam bikin Korwil sendiri, langsung besar itu, nggak ranting dulu langsung Korwil. Namanya Korwil Nagoya, markasnya di Warung Sunda Pelita, ketuanya Kevin yang punya Warung Sunda Sawarni. Nah kemudian berkembang lagi, pindahlah ke belakang BCA. Nah karena di dekat Nagoya, namanya Nagoya, benar juga ketika pindah ke kan itu benar-benar wilayah Jodoh belakang BCA. Mungkin Ajon ngalami tinggal di situ di mabesnya Ajon. Berdirilah Korwil Jodoh, ketua pertamanya almarhum Kang Ade ya. Semoga kontribusi dan segala daya upaya untuk Viking Batam, terutama Korwil Jodohnya, menjadi pahala buat almarhum Kang Ade, dan dilanjutkan kepemimpinannya kepada Mang Jaka. Dan karena Mang Jaka ada agenda nikah dulu pulang kampung, nah digantilah sama Mang Bao waktu itu di Batam Center ya. Iya. Batam Center dekat sekre kita kemarin, makan di situ sambil penyerahan jabatan Mang Jaka pulang kampung nikah, walaupun nggak jadi ya, alhamdulillah sekarang udah jadi ya Mang Baong, dan kemudian berlanjutlah ke Mang Omek, Mang Tony. Jadi kenapa saya bilang dari tadi bahwa saya nggak usah ragu lagi. Jodoh sebelum ada Jodoh, orang-orangnya udah loyal, udah militan, udah total. Dari mulai pergerakan istilahnya Ameri sampai Arakis sampai Marawis ada. Jadi semua lengkap lah, mantap Jodoh. Semoga tetap demikian, bahkan lebih mengembangkan sayap-sayapnya, berkontribusi di Viking Batam, memajukan Viking Batam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hatur nuhun atas undangannya. Ya kita tidak mengira ya hari ini langsung ke lokasi. Jadi terpaksa tadi kita percepat karena menghargai ya Jodoh sudah ngumpul. Kita mau nggak mau harus menyesuaikan diri. Ini tanda bahwa kami sangat respect terhadap Jodoh ya, DDB. Jadi
apa namanya lelah apapun, karena dari pagi ya tadi dari siang ke BMC dulu Nongsa, lanjut ke Batu Aji, ada kabar tadi langsung ke Jodoh menandakan. Kenapa saya ingin hadir ke setiap korwil ini lagi COVID Ya. Kalau kita hadir dan anggota itu ada, berarti kita sehat. Minimal itu dulu sekarang. Karena sekarang ini jujur saja sudah 1,3 juta orang meninggal karena COVID. Kita yang hadir di sini alhamdulillah masih bisa bersilaturahmi. Yang pertama. Yang kedua, selama dulu kita ke sini, kami mungkin pembina pengurus dalam mengawal dan menjalankan organisasi, tentunya ada hal yang memang membuat kealpaan ya, kurang etis, kurang pas ya. Kami dalam kesempatan ini memohon maaf lah kepada saudara-saudara. Mana tahu ya ada yang tidak tersentuh, Pak yang lain kok ini, DDB kok ini. Tidak ada faktor kesengajaannya, karena kita tidak berdiri di atas satu atau dua golongan, tetapi kita berdiri di atas semua golongan. Yang ketiga, pembina intinya tidak pernah mau masuk ke dalam ranahnya korwil, ngurusin korwil, ya intervensi korwil, itu tidak. Hari ini kita hadir juga sebenarnya hanya ingin menengok saja, menengok saudara-saudara kita bahwa alhamdulillah ternyata DDB itu yang tadi Pem Agus sampaikan dari awal berdiri sampai sekarang stabil. Maksudnya sahage ketua ya seperti ini. Jadi penghargaan saya kepada seluruh mantan-mantan ketua, dari mulai pertama yang tadi disebutkan, terus ada Mang Jaka kalau nggak salah, Ajon sempet ya, ada ke Omek, ke Kang Baong, dari Kang Baong ke Omek dulu, baru ke Ajon dulu ya. Jadi penghargaan lah untuk mereka-mereka yang telah berdedikasi mendirikan atau menjaga DDB ini. Jadi DDB ini sebenarnya harus dijaga, karena yang seperti tadi saya sampaikan, kekuatan bikin Batam ini dari korwil. Intinya itu prestasi ya. Mungkinnya kedepannya mungkin ada Tony, mungkin ada Oni, ada Omek, karena di Viking Batam ini tidak pernah kehilangan atau kekurangan figur. Regenerasi terus ada kedepannya, karena Viking Batam ini jujur saya sih menitik beratkan bahwa lingkup terkecil Viking Batam itu kan korwil. Minimal kalau di korwilnya pun anggota korwil tidak rarakur, gimana mau bersosialisasi dengan korwil-korwil lainnya. Pesan saya, perkuat silaturahmi minimal di korwil DDB dulu, saling mengenal dulu satu dengan yang lain. Tak DDB yang jauh mengenal anggota korwil lain dibanding anggota DDB lainnya. Kan banyak nih korwil iya, tapi nongkrongnya di korwil itu, akhirnya sama korwil sendiri nggak kenal. Nah, seperti itu. Yang kelima, dari KTA juga, KTA khusus korwil. Tujuannya apa? KTA ini kalau untuk KTA Viking pusat sealam dunia itu kan bila mana kita pulang kampung, bila mana kita dinas luar kemana, minimal KTA untuk umum kita ada. Tetapi untuk level Batam juga ketua tadi sudah menjanjikan akan membuat KTA khusus korwil. Misalnya apa, KTA itu fungsinya apa? Bila mana anggota Jodoh, mohon maaf, amit-amit ada kecelakaan, minimal dari KTA orang bisa Identifikasi. melihat ini orang Viking, orang Jodoh. Jadi minimal itu dulu lah, hal yang terburuknya itulah. Selain itu juga identitas diri kita, karena kadang-kadang kalau KTP orang celaka boro-boro mau nyari KTP kan, tapi dari ribuan orang Sunda pasti tahu tuh kalau udah namanya logo Viking, ngehubungin siapa pasti tahu. Dan saya minta ke pengurus, saya tidak mau dibebankan lagi uang untuk bikin
KTA. Biarlah pengurus mencari duitnya, biar kita bagikan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah KTA yang disetorkan terakhir kepada ketua yang didaftarkan ke Viking pusat. Jadi ininya itu datanya. Yang memang tidak ada, walaupun anggota jodoh yang Korwil memang tidak masukin, Viking Batam tidak akan mencetak, kan gitu. Jadi mudah-mudahan ini sistem subsidinya mungkin entah bisa free, bisa hanya bayar 5.000 atau gimana, nanti kita susun dengan baik. Yang pasti sih tujuannya apa? Kita kesini itu ingin memberikan kabar-kabar yang memang apa, sekarang ini kan sulit kita berkumpul ya, karena nobar pun kita udah jarang, nggak ada liga. Mudah-mudahan 1 November liga sudah bisa dimulai kembali, karena kita kalau supporter ini kayak haus, nggak ada main bola tuh kreativitas malah nggak ada. Jadi sekali lagi atur nuhun ke Tony ya yang sudah undang kita hadir. Insya Allah nanti kita juga menerima masukan-masukan dari teman-teman. Yang paling penting dan jangan ngejar kuantitas lah ya, tapi ngejar kualitas. Ngejar ratusan anggota, kalau rapuh apa? Diminta uang kas ke hese. Itu rapuh. Anggota banyak, secara matematika dapat 1 juta ke. Secara real 200.000 ke. Susah. Kan gitu. Jadi sekali lagi tetap yang pasti Tony pesan ke Tony dalam usianya mungkin muda, memegang jabatan ketua Korwil, tadi sudah disampaikan, bukan lihat umur atau paling lamanya, tetapi siapa yang bisa berbuat lebih. Dan Tony sudah berani serah terima dari Omek ya. Lagi siapapun ketua, manapun tidak ada lagi ini simpatisannya Omek, simpatisannya Kang Baung, simpatisannya Tony. Tetapi kalau dari DB menjadi simpatisan DB. Sekali lagi kami mungkin dari jajaran pembina yang memohon maaf ya kepada seluruh anggota Korwil Demin Pulau, bila mana kami pembina mungkin pengurus ada yang kurang lah perhatiannya, kasih sayangnya atau gimana. Tapi insya Allah lah kita tidak punya niat membeda-bedakan ya. Jadi boleh dibilang tidak ada niat kurang mah ada kasih orang sini. Saya orangnya tidak bisa memilih-milih si A, si B, si C seperti itu. Jadi ibaratnya bagi saya ya ini semua saudara-saudara saya yang wajib kita jaga bersama. Itu yang paling penting. Jadi sekali lagi kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan, insya Allah lah Viking Batam harus makin besar ya. Besar saya tidak lagi dalam posisi membesarkan Viking Batam itu menambah jumlah anggota, tetapi bagaimana kualitas Viking Batam makin tahun makin terus meningkat. Itu prinsip Viking Batam. Yang ditanya Kang Rian kemarin sudah dijawab. Mimpi Viking Batam apa sih? Datang ke Persima udah ngasain mimpi ya. Si Tony mau udah mendampingi pemain yang si Omek itu tidak mau mungkin si Omek pas di lembur bisa sare jeung pemain ke jeung pemain, bener nggak Mek? Hanya di Batam kita bisa bercengkrama dengan pemain, dan itu bukan prestasi tertinggi lagi sekarang. Prestasi tertinggi ini sesuatu yang memang belum kita dapatkan. Naon sih? Saya pernah bermimpi, saya ingin mengumpulkan seluruh distrik sedunia berkunjung ke Batam untuk silaturahmi jambore Viking sealam. Itu memang tercapai. Cita-cita saya yang paling terbesar. Bagaimana mungkin ratusan distrik bisa kita kumpulkan di Batam free? Kita bayarin semua dari mulai ongkos dengan fasilitas hotelnya. Itu saya harus tanamkan optimisme ini ke semua Korwil, bahwa orang enak mimpi besar kita sekarang sepakati bukan lagi menetapkan Persib. Persib datang wajib, tapi bukan mimpi besar kita. Kan gitu. Dan tugas mendatangkan tim itu udah bukan kewajiban supporter. Di mana-mana MU tidak pernah fansnya mendatangkan MU ke mana-mana, kan gitu.
kewajiban TC mah harusnya urusan tanggungan dari tim. Satu-satunya di dunia fans club yang membiayai latihan tim itu di dunia pangnyangankeun hanya Viking Batam, tak ada yang lain. Kasih tahu saya kalau memang ada, kan gitu. Nggak ada di mana-mana. Fans mana yang berani sekelas Liverpool di Indonesia tidak pernah dia mampu membiayai Liverpool ke Indonesia, hanya Viking Batam. Dan udah kita lalui. Ya, yang saya berikan optimisme adalah tahun terakhir kemarin Persib datang ke Batam itu murni duit dari Viking Batam. Sepeser pun itu memang uang dari Viking Batam dengan jualan tiket. Kami tidak lagi bekerja sama dengan BP Batam, tidak lagi berbicara dengan sponsor, tapi murni itu udunan dari Viking Batam. Makanya dari 9 kali Persib datang, yang terakhir inilah yang menjadi kebanggaan dari Viking Batam. Bagaimana jodoh si Omeh juga paling cari saat jadi ketua jualan tiket COD gini-gini. Masa perlu ningali riweuh teh. Pak 5 doi, yuk. Oh, sarame. Kangen situasi seperti itu. Di luar dari tim Viking Batam, mungkin satu-satunya fans yang memang mendatangkan Pasben. Ya, Pasben datang ke Batam, Viking Batam yang ngomongnya. Viking Batam yang membayar. Ya. Kan gitu, 75 juta kita keluarkan dana itu. Jadi ibarat nama Viking Batam, banggalah kita menjadi bagian. Karena apa yang memang terbesar dari cita-cita teh dah musik nage sudah. Ayeuna jangan jauh-jauh lah. Di Batam loba fans club, tapi anu loba kegiatan mana sih? Kan ya, jadi saya kenapa ngomong ini aja karena tujuan saya membangun optimisme, kebanggaan terhadap Korwil. Ini sekali deui hatur nuhun ka DDB ya sudah mengundang. Kalau nggak salah Road to Korwil yang kedua kita kesini, ya, Kang ya, ketiga ke DDB. Ya. Jadi insya Allah nanti kita akan mulai lagi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi yuk tetap bangkitkan optimisme, ketua tetap semangat, Laksamana ya, Kang Oni tetap semangat. Nah, mengurus supporter ya seperti ini. Titip pesan saya, jangan berpikir ideal dalam memimpin suatu organisasi. Apa itu berpikir ideal? Bahwa semua orang akan nurut dengan kita. Jangan pernah berpikir dengan itu. Saya sendiri sebagai pembina tidak pernah berpikir semua orang akan suka saya. Karena saya tidak pernah mau berpikir ideal. Hari ideal nama kan semua orang ingin harusnya suka ke saya. Tapi kalau sekali kita berpikir ideal, saat ada satu orang tidak suka dengan kita akan terluka. Ya, jadi sekali lagi kepada pengurus, memimpin jangan berpikir ideal. Ada pro dan kontra. Pasti ada ribu, tapi kan pada dasarnya ujung-ujungnya kan semuanya demi organisasi. Paling penting jangan mengambil keuntungan apapun dari anggota. Fair, terbuka, laporkan secara transparan. Begitu pula dengan pengurus Viking Batam. Hilman saya rasa masih amanah ya. Kang Hilman memegang dana semuanya. Kita cek sama-sama. Mudah-mudahan ya Viking Batam seperti itu. Jangan sampai terjadi di Korwil DDB ini, contoh di Korwil-Korwil lain yang ketuanya justru diganti karena hal-hal yang tidak enak kan gitu. Jadi berganti sesuai dengan aturan yang ada aja, jangan di tengah jalan gara-gara bermain-main dengan yang tidak sepantasnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, tugas kami turun, yaitu pertama silaturahmi, kedua mungkin ada masukan-masukan, saran-saran yang disampaikan kepada pengurus maupun pembina. Mungkin itu. Sok, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.